Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fear of missing out. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dan saya Vivi Valentin, ada Marjana Arifah Rifko, dan ada Septia Nurholik. Jadi, FOMO pertama kali diperkenalkan di media pada awal tahun 2010-an. Pada saat itu, penggunaan SMS atau situs jejaring sosial telah tumbuh secara eksponensial di seluruh dunia. Dengan penyebaran sarana untuk memeriksa SMS, terutama meningkatnya keberadaan smartphone, menjadi mudah untuk mempelajari tentang pengalaman berharga, baik online maupun offline, yang mungkin terlewatkan. Kebetulan sejak awal FOMO dicirikan sebagai konstruksi yang memicu kecemasan di media populer. Next. FOMO telah didefinisikan dalam literatur ilmiah sebagai melibatkan dua komponen utama yang spesifik. Yang pertama ada ketakutan bahwa orang lain memiliki pengalaman berharga yang tidak ada, dan keinginan terus-menerus untuk tetap terhubung dengan orang-orang di jaringan sosial. Dari komponen yang pertama, ini memetakan ke aspek kognitif, kecemasan, misalnya kekhawatiran, perenungan, dan lain-lainnya. Kemudian komponen yang kedua atau komponen yang terakhir, melibatkan strategi perilaku yang bertujuan untuk menghilangkan kecemasan tersebut dengan analog bagaimana kompulsi bertujuan untuk menghilangkan kecemasan pada gangguan obsesif-kompulsif. Nah, saat ini komponen perilaku FOMO ini paling sering melibatkan pemeriksaan SMS dan layanan pengiriman pesan untuk menjaga hubungan sosial dan menghindari kehilangan pengalaman yang berharga. Menurut Al, tahun 2015 menjelaskan bahwa fear of missing out merupakan fenomena di mana individu merasa ketakutan orang lain memperoleh pengalaman yang menyenangkan, namun tidak terlibat secara langsung sehingga menyebabkan individu berusaha untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui media dan internet. Dengan cara lebih sederhananya, fear of missing out ini dapat diartikan sebagai ketakutan ketinggalan hal-hal menarik di luar sana atau takut dianggap tidak eksis atau up to date. Kemudian menurut Zibilski dan kawan-kawan tahun 2013 mendefinisikan fear of missing out ini sebagai ketakutan yang dirasakan individu ketika individu tersebut tidak mengetahui pengalaman atau kegiatan orang lain yang menarik. Nah, dalam mendefinisikan fear of missing out ini, Zibilski ini mengacu pada self-determination theory yang menggambarkan bahwa fear of missing out terbentuk karena rendahnya kebutuhan dasar psikologis dalam penggunaan media seperti media sosial. Dasar-dasar teoritis FOMO. Yang pertama kali FOMO ini dikonsepkan dengan menggunakan self-determination theory atau SDT yang dikembangkan oleh Ryan dan Deci dan diterapkan oleh Bielski untuk memahami apa yang mendorong FOMO. Nah, dari self-determination theory ini mengusulkan bahwa motivasi intrinsik atau bukan ekstrinsik itu untuk penghargaan yang sangat penting dalam mempromosikan kesehatan mental, dan bahwa motivasi intrinsik ini paling baik dipromosikan ketika seseorang merasa terhubung secara sosial dengan orang lain. Jadi, oleh karena itu, dalam self-determination theory, keterkaitan sosial dapat mendorong motivasi intrinsik yang pada gilirannya dapat mendorong kesehatan mental yang positif. Nah, saat menerapkan SDT ke FOMO, ini mengusulkan bahwa FOMO adalah keadaan emosi yang negatif yang dihasilkan dari kebutuhan keterkaitan sosial yang tidak terpenuhi.
konseptualisasi bahwa FOMO ini melibatkan pengaruh negatif dari kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi, mirip dengan teori tentang efek emosional negatif dari pengecualian sosial. Selanjutnya, FOMO ini telah dikaitkan dengan sifat kepribadian neurotisme. Nah, salah satu faktor resiko yang paling terkenal ini untuk mengembangkan gangguan mood. Nah, selanjutnya, narsisme kemungkinan berperan dalam FOMO juga. Narsisme yang rentan khususnya memiliki kebutuhan keterkaitan sosial yang tidak terpenuhi, mirip dengan mereka yang menderita FOMO parah, dan lebih sering terlibat dalam menggunakan SNS yang bermasalah. Oleh karena itu, FOMO mungkin memiliki peran mediasi antara narsisme dan penggunaan SNS yang bermasalah. Aspek-aspek FOMO, ketakutan kehilangan peristiwa atau aktivitas berharga, di mana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya dan ditandai dengan keinginan untuk tetap terus terhubung dengan apa yang orang lain lakukan. Ketakutan kehilangan pengalaman berharga. Individu timbul sebuah perasaan cemas dan takut dalam dirinya akibat hilangnya sebuah peristiwa dalam hidupnya. Ketakutan kehilangan percakapan dalam lingkaran sosial, yaitu suatu bentuk ketakutan individu ketika tertinggal update terbaru yang muncul. Faktor yang mempengaruhi FOMO. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatif perales kedekatan atau keinginan untuk terhubungnya dengan orang lain adalah kebutuhan seseorang untuk merasakan perasaan terhubung di dalam kelompok terhubung dan kesabaran dengan orang lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologi akan kebutuhan psikologi akan diri sendiri berkaitan dengan kompleks, dengan autonom kompleks dianalisiskan sebagai keinginan yang melekat pada individu untuk merasa efektif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jenis kelamin menunjukkan partisipan dengan jenis kelamin laki-laki mengakui tingkat fear of missing out lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin perempuan. Usia terpenuhi real dengan Konat 2019 serta Comeback 2018 menyebutkan dalam penelitiannya bahwa partisipan dengan usia lebih muda rata-rata 13 tahun menunjukkan tingkat FOMO lebih tinggi daripada peserta yang lebih tua. Komunikasi orang tua dengan anak. Keterbukaan dan hubungan komunikasi yang erat antara orang tua dan anak dapat mengurangi hakikat fear of missing out kepada anak remaja. Sekian presentasi kami dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar.